kita dapat bersilaturahmi dalam rangka menambah pengetahuan kita tentang agama yang kita cintai. Dengan bertambahnya ilmu, insya Allah bertambah kearifan. Dengan bertambahnya ilmu, kita memiliki pijakan fondasi yang kuat. Dengan bertambahnya ilmu, kita bisa melampaui berbagai macam masalah-masalah yang dihadapi. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, hari ini kita akan membahas tentang bahagia dan sukses dengan terapi tawakal. Orang yang bertawakal adalah orang yang dipantaskan Allah untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Tapi kalau ada orang yang nampak sukses tapi tidak bertawakal, jangan-jangan itu bagian dari istidraj. Cara untuk Allah tunjukkan bahwa dengan yang dia miliki hari ini, boleh jadi itu adalah cara Allah untuk menghinakannya. Tapi dengan tawakal, kita insya Allah tidak pernah putus hubungan dengan Allah. Bagaimana mungkin kita tidak sukses? Pasti sukseslah. Kita punya prinsip, kita punya pandangan, kita punya akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tawakal itu sebenarnya adalah implementasi daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana kita dengan tawakal ini tidak pernah putus hubungan dengan Allah. Walau sekejap, walau satu detik pun tidak pernah putus hubungan kita dengan Allah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, aku hanya berharap dari rahmat-Mu. Ya, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan urusanku kepada diriku walaupun hanya sesaat, karena aku ini lemah, aku ini miskin, aku ini nggak tahu apa-apa, hanya Engkau yang maha mengatur, ya Allah. Jadi prinsipnya adalah sepanjang memang kita punya hubungan dengan Allah setiap saat, itu namanya kita akan dipantaskan Allah untuk mendapatkan bahagia dan kesuksesan dalam bentuk apa. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang memantaskan diri untuk mendapatkan bahagia dan sukses itu. Saya mulai dari ucapan Syekh Imam Ibnu Athaillah. Apa katanya? Arih nafsaka minat tadbir, arih nafsaka minat tadbir, fa qawma bihi ghayruka angka la takun li nafsik. Arih nafsaka, selalulah istirahatkan dirimu. Kalau sudah berbuat itu, kemudian istirahatkan, titipkan, wakilkan, yakinkan dirimu Allah yang lebih baik rencananya. Tugas kita adalah berjuang, berikhtiar, berazam, kemudian istirahatkan, tenangkan, bahagiakan diri kalau sudah berbuat. Kalau kita cara berpikirnya seperti itu membuat Allah senang sama kita. Kalau Allah sudah senang sama kita, semua pintu dibuka sama Allah. Mau apa? Mau saya kasih apa? Mau saya bawa kemana? Mau saya antar apa? Kira-kira begitu. Tapi memang intinya jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Itulah tawakal itu. Hubungan kita dengan Allah itu adalah seperti hubungan kita dengan gambar yang ada di dalam cermin ketika kita bercermin. Selalu kalau kita
berdiri di depan cermin, selalu ada wajah kita di dalam cermin. Begitu juga hubungan kita sama Allah, nggak pernah putus walaupun sesaat. Artinya Allah yang ada di luar, kita yang ada di dalam. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya Allah yang ada di luar cermin, kita yang ada dalam cermin? Apa maksudnya? Yang di luar cermin itu adalah yang asli. Yang di dalam cermin itu hanya pantulan dari yang di luar cermin. Artinya yang asli itu hanya Allah, perbuatan Allah yang asli, rencana Allah yang asli, takdir Allah yang asli, karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik. Sesaat saja Allah tarik diri dari kehidupan kita, seperti sesaat saja kita menyingkir dari cermin itu, otomatis gambar di cermin pun hilang. Keyakinan tawakal itu seperti itu. Sekali saja Allah tarik diri dari urusan kita, hancur kita. Sekali saja kita menjauhkan diri dari takdir Allah, stres kita, depresi kita, karena tak kuat kita dengan dinamika kehidupan di mana orang banyak terpesona, banyak tergelincir, banyak tertipu. Makanya inti daripada tawakal itu adalah jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Termasuk bahkan ketika kita baru saja berbuat dosa pun, usahakan ketika setelah berbuat dosa itu jangan pernah putuskan hubungan kita dengan Allah. Katakan saja, ya Allah, aku mengakui aku sudah berdosa ya Allah, bukan karena aku menentangmu, tapi ini semata-mata karena kelemahanku dan kebodohanku. Jangan pernah putus hubungan, sehingga kita tetap ar-roja, tetap punya harapan kepada Allah. Artinya ketika kita berdosa, Allah marah, Allah benci dengan kita. Tapi ketika kita datang kepada Allah, benci itu berubah menjadi cinta. Itu tawakal. Lebih bagus kita berdosa, dan kita tentu lebih dicintai Allah ketika kita berdosa, tapi dosa itu menumbuhkan rasa nikmat beribadah, daripada kita nggak pernah berdosa tapi kita merasa lebih baik dari orang lain karena ibadah kita, dan sombong dengan ibadah kita untuk apa? Ya, artinya kita tetap melakukan hubungan intens, dialog dengan Allah. Itulah makna tawakal. Apa yang Allah telah lakukan untukmu, fama qama bi ghairuka akana takum bi nafsi. Jangan kau mengurusinya. Untuk apa kita stres karena dosa, tapi besok-besoknya masih kita lakukan lagi dosa? Nah, itu namanya nggak betul-betul membangun intensitas hubungan dengan Allah. Makanya ada istilah para sufi itu, dosa yang dilakukan yang kemudian melahirkan rasa hina dan malu, kemudian berubah menjadi rasa khusyuk beribadah, itu lebih dicintai Allah daripada ibadah-ibadah yang terus-menerus dilakukan, tapi kita sombong dengan ibadah kita, merasa berhak mau mengatur Allah. Ya Allah, aku sudah beribadah, aku dapat apa ini? Aku sudah beribadah, seharusnya aku gak diuji berat begini. Sombong kita dengan ibadah kita. Jadi inti daripada tawakal itu adalah tidak pernah putus hubungan dengan Allah, tetap optimis, ya, gak selalu melihat hasil. Orientasi kita adalah seperti yang diwiridkan oleh para kekasih-kekasih Allah itu, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi, kau tujuanku ya Allah, ridhomu yang aku harapkan. Berikan aku pengetahuan untuk tetap dekat denganmu, mencintai engkau ya Allah. Ini mahabbatan wa ma'rifatan. Jadi inti daripada tawakal itu adalah kemampuan mengenal Allah
berupa ma'rifat, apa saja itu ya, ilmu Allah. Ya kan kalau kita belajar tauhid itu, karena inti daripada tawakal itu ya tauhid, tauhid yang bulat, yang utuh, tidak setengah-setengah. Inti daripada tauhid itu adalah kita mengenal Allah itu baik sebagai zatnya, sebagai asma'nya, sifat-sifatnya. Ada namanya tauhid af'al, bahwa segala semua yang berlaku itu di dunia ini itu adalah berada dalam pengawasan Allah. Inilah orang yang sudah paham seperti ini. Allah janjikan kalau engkau sudah paham makna tawakal itu, nahnu awliya'ukum, mantapkan dirimu, aku yang menjadi pendampingmu. Kalau Allah yang sudah jadi pendamping, mana ada lagi stres, mana depresi, mana cemas. Nah, kita ini kadang terlalu berlebihan Pak, masalah kecil-kecil kita cemas, stres, depresi. Tawakalnya mana? Seperti yang pernah saya ceritakan di sini, Bapak Ibu, ada seorang dokter ingin anaknya jadi dokter, gara-gara anaknya nggak jadi dokter, stres, depresi, sampai stroke. Terjadi nih Pak, mau bunuh diri pula. Ya Allah, ini jangan-jangan banyaknya penderitaan, banyaknya kecemasan, karena kita terlalu banyak bergantung pada makhluk. Allahnya jadi nomor 13. Karena inti daripada tawakal itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Soal hasil itu bukan urusan kita, kita hanya disuruh berusaha supaya Allah memantaskan diri kita. Bayangkan Bapak Ibu, dalam hadis kursi itu Allah menggambarkan dirinya betapa Dia sangat senang kepada hamba-hambanya yang terus bergerak, berbuat. Itu adalah tajalli dari sifat-sifat kreativitas Tuhan. Allah itu selalu kreatif, selalu mendesain, selalu berkarya. Jadi orang yang bertawakal itu identik dengan ayo mana karyanya, ayo mana perbuatannya. Allah mau lihat perbuatan itu, sehingga Allah jadi senang. Termasuk kalau orang yang datang kepada Allah mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, itu adalah bagian dari usaha, dan Allah senang kan? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Bahkan disebutkan oleh Allah, aku bahagia ketika ada hambaku yang bertobat. Itu sama bahagianya seperti seorang musafir yang akan pergi perjalanan panjang, kemudian semua perbekalan yang sudah dia siapkan untuk perjalanan berbulan-bulan, tahu-tahu perbekalannya itu dicuri orang, sehingga nggak memungkinkan dia kemana-mana. Nggak lama setelah itu perbekalannya itu ketemu, dapat lagi. Kata Allah, aku lebih bahagia ketika hamba yang mau bertobat dibanding seorang musafir yang bahagia ketika perbekalannya itu datang. Ketika perbekalannya itu ditemukan lagi, kan bahagia. Tapi aku lebih bahagia ketika ada hamba yang bertobat. Jadi sebenarnya bicara tawakal ini adalah bicara optimisme, bicara mujahadah, bicara semangat, bicara kreativitas. Jadi jangan diterjemahkan tawakal itu hanya sebatas berserah diri. Padahal tawakal itu yang mencontoh sifat-sifat Allah, bertajalli dengan sifat-sifat Allah itu. Kalau kita banyak mengamalkan ya aziz, ya, itu artinya kebelian itu kembali kepada kita sebenarnya. Itulah the power of repetition itu. Kenapa kita disuruh berzikir berulang-ulang? Supaya apa yang kita katakan itu menjadi bagian dari diri kita, sehingga kita tidak mungkin lemah. Kita ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, itu supaya ya hayyu itu di samping kita memuji Allah, Allah akan memantaskan diri kita menjadi hamba yang kreatif, menjadi hamba yang terus berkarya, yang dinamis.
menjadi hamba yang terus belajar, menjadi hamba yang terus mencari teman yang terbaik, lingkungan yang terbaik. Itu tawakal. Makanya ketika ada orang ini kan selalu kita dengar, ada orang pada masa, ada sahabat ketika pada masa Rasulullah, ketika sholat berjamaah di masjid, dia biarkan ontanya di luar. Kata Rasulullah, onta itu kok engkau biarkan itu di luar? Saya tawakal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan itu yang namanya tawakal. Tawakal itu ikat dulu itu ontamu, baru kamu bilang bertawakal. Begitu juga ada surga, ada neraka, kita disuruh pilih. Kita kan dikasih kebebasan. Itu namanya Allah memberikan apresiasi yang besar kepada pilihan kita. Ya kalau mau pilih neraka, ya rasakan sendirilah. Paman sa'afal yu'min wa man sa'afal yakfur kan. Kalau pilih surga, jalannya ini, kalau neraka ini. Itu namanya ada konsep kasar, konsep usaha, dan Allah akan melihat usaha kita itu. Walaupun tidak selalu di dunia ini diukur dengan hasil, karena urusan hasil itu hanya akibat saja dari banyak hal yang tidak kita ketahui. Seperti yang pernah kita bahas, untuk apa Allah kabulkan doa kita yang kadang-kadang doa kita ini nggak seberapa dibanding rencana Allah, tapi begitu diberi malah makin jarang ke masjid. Untuk apa? Jadi artinya yang penting kita berdoa sebanyak mungkin, beribadah sebanyak mungkin, jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Itulah cara kita memantaskan diri untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Kita lanjutkan. Tawakal. Tawakkul ya tawakal. Kalau selama ini kita menerjemahkannya sebagai berserah diri, ditingkatkan lagi pengetahuan tentang tawakal ini, bahwa tawakal di samping berserah diri adalah mewakilkan, menitipkan, mempercayakan kepada Allah, mewakilkan kepada Allah bahwa kita sudah azam seperti yang difirmankan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kita sudah lakukan itu. Allah enggak merubah kalau kita sendiri enggak merubah kan gitu. Itu adalah bagian kita. Setelah itu kita titipkan. Ya. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu rukunnya adalah ilmu dan mujahadah, ibadah hati. Ya, intinya jangan pernah putus hubungan dengan Allah, ikrarkan diri kepada Allah, ya Allah, seluruh niatku, perbuatanku itu adalah bagian dari usahaku, ya Allah, soal hasil aku titipkan kepadamu. Itu baru namanya tawakal. Mungkin saya pernah cerita ya, seperti ada mahasiswa saya itu yang dari 10 mata kuliah 9-nya A+, 9 mata kuliah A+ dari 10, 1 C, nilainya 1 C. Tapi berhari-hari, berminggu-minggu stres dia mikirkan yang C. Dia merasa sudah belajar yang terbaik, kok masih ada yang C. Konsentrasinya kepada yang C. Yang 9 yang A+ nggak ada di mata dia, nggak ada di kepala dia. Yang ada adalah yang C ini. Ini cara berpikir mahasiswa yang nggak tawakal ini. Dia kan sudah berbuat, kok nggak dilihat yang 9 yang A+ itu, kok fokusnya kepada yang C. Jangan-jangan dalam hidup ini kita seperti itu juga. Udah dikasih umur sebanyak ini, setua ini, ya, tapi masih terjadi
terjebak dengan urusan yang membuat kita stres, depresi, membuat kita khawatir, yang berlebihan, cemas. Padahal selama ini kita sudah tahu Allah yang Maha mengatur, kita sudah berbuat yang terbaik. Jangan-jangan kita seperti itu. Jangan berarti cemasnya kita boleh jadi ketergantungan kita kepada makhluk itu terlalu besar. Makanya kata Rasulullah seperti yang dalam doanya tadi, jangan kau serahkan urusanmu kepada diriku walaupun hanya sesaat ya Allah. Kalau kau serahkan urusanmu kepada diriku, boleh jadi aku salah menafsirkan, aku bisa negatif thinking, salah paham. Maka semuanya aku wakilkan, aku titipkan kepada Engkau ya Allah. Itu namanya tawakal. Kita punya gigi 32. Sederhananya begini. Satu gigi yang 32 itu sakit. Gak apa-apa latihan untuk praktek tawakal ya Allah. Aku punya 32 gigi yang sakit. Aku masih bersyukur ya Allah. Karena yang sakit cuma satu. Tidak engkau bikin gigiku sakit 3, 4, 5 atau malah semua 32 sakit semua. Artinya itu dari yang sederhana. Begitulah sebenarnya tawakal itu, bahwa Allah senang kalau kita tidak memutus hubungan dengan Dia. Karena kalau kita putuskan hubungan kita dengan Allah, kita yang kalah, kita stres, kita depresi, kita lemah. Kenapa? Karena kita bersandar bukan kepada yang sesungguhnya. Jadi tawakal itu sebenarnya bersandar kepada yang kita ketahui paling kuat, paling gagah, ya paling pantas tempat kita bersandar. Makanya kita jadi kuat. Itulah arti tawakal. Kita lanjutkan. Jadi tawakal itu yakin sepenuhnya, tidak setengah bulan, sepenuhnya kepada Allah. Kalau dalam kajian-kajian tasawuf itu ada namanya asbab dan tajrid. Asbab, tajrid, asbab, tajrid. Asbab ini ya kita lakukan bagian kita. Kalau kita mau sehat, kita atur makanan, kita atur waktu untuk olahraga. Kalau saya sebagai ASN di kampus, kalau mau naik pangkat, asbabnya saya harus nulis artikel, saya harus bikin buku. Apalagi kalau mau jadi profesor, karya-karyanya harus direview oleh ilmuwan-ilmuwan di luar sana. Ya, itu asbabnya supaya mudah orang kalau mau begini begitu. Itu asbabnya. Tetapi tawakal itu bukan bicara asbab. Ibadah hati. Kalau asbab itu ya harus melakukan yang ini tadi. Kalau mau mampu bersaing ya kita harus banyak ilmu. Itu kan asbab itu. Tapi bagi Allah, Allah nggak perlu asbab-asbab begitu. Fa'alun lima yurid. Allah bisa mendapatkan, melakukan apapun yang Dia mau tanpa pakai asbab. Langsung aja itu hudur. Namanya hudur, langsung hadir itu apa saja. Innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Itu nama asbab itu kita. Loh, kita bagian kita kerjakan yang asbabnya. Tetapi kalau di level, makanya begini Pak, saya ingin mengatakan ketika kita bicara tawakal, definisi tawakal itu sebanyak jumlah kepala masing-masing manusia. Mungkin makna tawakal di antara kita beda-beda. Ya. Itu bisa dimaklumi karena pengalaman rasa yang hadir kepada Allah kan kita beda-beda. Berapa persen hudur kita sama Allah itu kan bisa beda-beda. Sehingga ada orang yang semacam kekasih Allah, para kekasih Allah itu hudurnya sama Allah begitu mantap, sehingga kalau nulis buku pun perasaan dia, ini Allah kok langsung mengimlakkan apa yang mau aku tulis. Ada loh begitu Pak. Kalau kita levelnya belum sampai situ Pak. Tapi level orang yang sudah dicintai Allah, mereka mengatakan, maka Tuhan dalam kitab, aku nggak menulis kitab ini. Allah yang langsung mengimlakkan, itulah hudur tadi. Sehingga Allah
Lebih kan di antara hambanya itu dia melihat apa yang dilihat Allah. Kalau Allah berkehendak begitu, siapa yang mau melarang? Tapi ini yang tawakalnya sudah bulat, Pak. Kalau kita tawakalnya kadang-kadang masih setengah-setengah. Jadi ilmunya Allah itu belum kita dapat, kecuali hanya sedikit sekali. Tapi orang yang sudah sampai ilmu hudurnya itu, apa yang dilihat Allah dia lihat. Allah pantaskan begitu, Pak. Udah nggak ada lagi batas dunia ini. Itu namanya kasaf, udah terbuka ada semuanya. Ini yang sering dibilang oleh Umar bin Khattab itu, Pak. Ya Allah, aku merasa sudah tidak ada lagi dinding, sudah tidak ada lagi dinding antara aku dengan Engkau, ya Allah. Aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian Umar mengatakan, siapapun seorang yang mengaku beriman, ketika dia sudah terangkat dinding itu, sehingga tidak ada lagi batas antara dia dengan Allah, kata Umar bin Khattab, Allah akan perlihatkan itu rahasia-rahasia di dunia, rahasia-rahasia di langit. Allah perlihatkan itu semua. Makanya saya katakan level tawakal kita ini berdasarkan pengalaman spiritual, pengalaman wirid, pengalaman zikir, pengalaman hati. Ini kan ibadah hati. Kembali ke rumus bulan lalu, apapun yang kita minta sama Allah, kalau itu adalah tidak, kalau dikabulkan justru tak membuat kita makin dekat sama Allah, lebih bagus nggak usah dikabulkan, karena perbendaharaan Allah itu lebih banyak. Dan itulah tawakal. Allah akan pantaskan kita untuk melihat apa yang dilihat Allah. Ya, otomatis itu karena Allah mau melihatkan kita. Tapi yang bulan, walaupun urusan kita berat, lama, panjang, dikasih ujian kok panjang begini, udah berdoa begini kok belum dikabulkan, jangan pernah lepas itu. Tugas kita adalah terus kontak, terus intensif sama Allah. Itu tawakal itu. Yang penting jangan pernah putus sama Allah. Tetap optimis, bersemangat, pantang menyerah. Itu intinya tawakal. Apa buah tawakal? Ya terus menerus lakukan yang asbab, tapi tetap dalam prinsip tugasku hanya berbuat yang terbaik. Sehingga Allah memilih untuk sayang, cinta sama kita, melindungi kita. Kita lanjutkan. Karena tawakal ini adalah syarat mutlak untuk masuk surga, berarti ayo sama-sama kita perbaiki tawakal kita, Pak. Selama ini katakan, ya Allah, mungkin tawakalku selama ini belum bulat, ya Allah. Jadi ini syarat untuk masuk ke dalam surga ini. Ya, yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan semua keperluannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang dan hanya kepada Allah, dan hanya orang-orang yang beriman bertawakal. Dan hanya kepada Allah, dan hanya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan dan bukanlah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Mari sama-sama kita refresh, upgrade lagi pengetahuan kita tentang tawakal, bahwa tawakal itu sebenarnya bertajalli, mengadopsi sifat-sifat Allah, sehingga kita tidak lemah, kita selalu kuat, kita selalu sabar, kita selalu berjuang, kita selalu syukur dalam setiap kondisi apapun. Itu namanya kita baru menyandarkan kepada Allah, bukan menyandarkan kepada makhluk. Yang menyandarkan kepada makhluk itu akan ketahuan.
pejabat jadi penjilat, ketika nggak jadi pejabat langsung kayak burung disiram air panas, minder, inferior. Kenapa? Dia anggap kemuliaan itu dari jabatan yang dia dapat. Nah, itulah lemahnya manusia yang tidak bertawakal. Kita lanjutkan. Jadi sangat bahaya. Kan inti tawakal itu bergantung kepada Allah. Tapi kalau kita nggak bergantung kepada Allah, ya bahaya. Lama-lama bahkan Muhammad jadi murtad. Jadi murtad. Tidak satu dua yang saya dengar orang murtad dari muslim menjadi murtad. Apa katanya? Berat-berat amat jadi muslim ini. Udah sholat 5 kali sehari, tapi ujian juga nggak putus-putus, anak nggak patuh, kehidupan bertahun-tahun begini-begini aja kadang. Nah ini akhirnya murtad. Dari orang yang saya kenal punya profesi yang bagus, ya, punya pengalaman yang berkembang yang luar biasa, bisa murtad gara-gara ini. Itulah bahayanya kalau bergantung kepada selain Allah. Dia begitu, dia pula yang menentukan apa yang harus dia dapat di dunia ini. Orang yang bertawakal kepada selain Allah, dia berada dalam salah satu antara dua keadaan. Alhamdulillah. Yang pertama, bisa saja dia kehilangan kesempurnaan iman, padahal tawakal ini adalah wajib, tapi hilang kesempurnaan imannya karena terjerumus dalam syirik, karena tadi bergantung kepada makhluk tadi. Yang kedua, bahkan bisa kehilangan seluruh keimanan karena terjerumus dalam syirik akbar. Jadi hati-hati kita, ya, dengan pikiran kita sendiri yang mengarahkan kita untuk menerjemahkan, udah datang ke masjid begini-begini saja kehidupan saya. Nah ini jadi apa? Tuh rusaknya, bahayanya orang yang bergantung kepada selain Allah. Tuh seorang ketua DKM yang sekaligus jadi dokter bisa murtad gara-gara anaknya nggak mengikuti jejaknya menjadi dokter. Didatangi orang-orang masjid, udah bergantung aja tuh. Kalung salib itu dia pakai, kalung salib dia bangga dia dengan pakai itu. Ya, karena sering dia ulang-ulang, begini jadi muslim begini-begini, payah begini. Tahu betul. Sering diulang-ulang begitu, orang datang kemudian udah pakai kalung salib aja. Ketua DKM, seorang dokter lagi. Bergantung kepada pikirannya, mungkin lupa dia apa yang diajarkan Rasulullah. Allah rahmatan ta'arju wala takilni ila nafsi tarfata ain wa asli li kullahu sama. Ya, jadi disinilah kunci bedanya derajat orang yang punya ilmu tawakal dengan yang tidak. Ya. Orang yang tawakalnya kuat, baik menjabat, baik punya gelar, biasa-biasa saja, tidak terlalu berlebihan, stabil saja. Jadi bukan tawakal namanya kalau bukan ridho. Ridho itu sama bahagianya saat dia punya gelar, saat dia punya jabatan, maupun ketika itu ditarik, sama aja ridho. Itu tawakal itu. Jadi ilmu tawakal itu adalah ilmu tauhid yang otomatis dia pasti ridho. Kita lanjutkan. Janji Allah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya ini, yang penting kita berbuat yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan keilmuan kita. Jika kalian bertawakal, kata Rasulullah, tapi dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada seekor burung.
yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi ada hubungannya juga dengan apa ya? Dengan rezeki tadi. Wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Wa yarzuqhu dalam ayat yang kita hafal, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau rezeki yang kita dapat, misalnya kita gajian kerja ini dapat ini atau gajian bulanan yang kita jelas dapat per bulan, itu seolah-olah udah menjadi, walaupun tetap tetap bersyukur, tapi itu ada hal yang lebih membahagiakan. Apa itu? Kalau yang kita dapat itu tak terduga-duga, bahkan yang tak terduga-duga itu bisa berlipat-lipat. Mungkin kita punya pengalaman yang seperti ini, kita akan jauh lebih bahagia kalau dapat rezeki itu yang tak terduga-duga. Dan Allah suka memberi dengan cara yang tak terduga-duga tadi. Siapa kita dulu sebelum kita dikasih kesempatan untuk berinvestasi pada pendidikan? Dari mana kita dulu? Apa kita langsung bisa seperti ini? Dan kita sering dapat yang tak terduga ya. Mudah-mudahan kita bisa implementasikan tawakal itu dalam setiap detik. Ya Allah, jadikan tawakal ini dalam setiap desah nafasku. Rasa tawakal kepadamu dalam setiap detak jantungku, desah nafasku. Ya Allah, tarikan nafasku, jadikan kebahagiaan daripada tawakalku. Itu yang membuat Allah senang. Kalau kita jangan sesaat pun putus hubungan dengan Allah. Kita lihat orang-orang yang kita saksikan secara zahir melakukan kehilapan, itu karena putus hubungannya sama Allah. Mohon maaf, ya. Kok ada yang kita lihat seorang ustadz atau guru tahfiz bisa memperkosa santrinya belasan orang. Wah, berhati-hati ya. Yang katanya ustadz aja bisa begitu, gimana yang bukan ustadz? Lebih berat lagi, lebih godaannya lebih, ya itulah kembalinya ke situ. Hati-hati. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, jadikan setiap tarikan nafasku, detak jantungku bagian dari hubunganku yang tidak pernah putus kepadamu, ya Allah. Ini yang dikatakan Rasulullah dalam munajat-munajatnya, Allahumma inni abduk, aku ini hambamu ya Allah, nasihati biadik. Ubun-ubunku ada dalam genggaman, kapan saja engkau tarik ini, aku wafat hari ini juga. Kira-kira begitu. Majib fiha hukum, berlaku seluruh hukum-hukummu, apapun yang kau hukumkan itu pasti berlaku. Jadi disitulah bedanya orang yang punya ilmu tawakal ataupun tidak. Kita lanjutkan. Coba kita lihat para sufi saja beda-beda menafsirkan tawakal. Kalau Imam Ahmad mengatakan tawakal itu yang membuang rasa putus asa terhadap makhluk. Ngapain putus asa kepada makhluk? Makhluk itu kan memang lemah, kita bergantung kepada yang lemah. Kata Ali bin Abi Thalib, aku ini hidup banyak mengalami kekurangan penderitaan dari sisi finansial. Tapi penderitaan yang terbesar yang pernah aku rasakan adalah ketika aku berharap kepada makhluk, berharap kepada manusia. Jadi kita kalau terlalu berharap pada manusia, kecewa. Watak-watak manusia itu katanya, kalau kita mau tahu watak seseorang itu, yang pertama kalau kita pernah bermalam sama dia, menginap sama dia, itu kita jadi tahu. Ya. Kemudian kita pernah berbisnis sama dia, kita pernah berbisnis, kita punya urusan ya transaksi apalah, urusan bisnis, baru kita tahu orang itu seperti apa.
Kalau yang baru-baru kenal mau berbisnis, ya, belum bermalam, belum tahu kita itu, atau pernah kita titipkan sesuatu sama dia, ya kemudian amanah nggak dia. Jadi kita kadang-kadang kan karena salah ini kita menilai orang, betul nggak Pak? Kita pikir orang itu sama seperti dulu pertama kita kenal, padahal dia sudah mengalami banyak pengalaman. Ya kita setelah ada medsos ini, ada grup WA, kan begitu ketemu teman kita waktu SD, akhirnya kontak bikin grup. Ya, kalau teman kita SD kan sudah 50 tahun yang lalu, nggak tahu kita misalnya kita selama ini nggak pernah ketemu. Hati-hati, begitu kita dia ngomong begini begitu, ya kita kan udah lama nggak pernah tahu. Ujung-ujungnya kita tertipu. Karena saya mengalami yang begitu, teman SD, teman SMP, ya. Begitu ada di grup WA ngajak bisnis ini, investasi ini, beberapa saya pikir ini karena pertemanan saja, ya ujung-ujungnya betul kena tipu. Kalau kita terlalu mengandalkan kepada teman-teman kita itu, stres kita. Ternyata kata Imam Ahmad, membuang rasa putus asa terhadap makhluk udah daripada orang yang katakanlah sering pinjam uang sama kita, tapi kadang-kadang pinjam uang itu memang niatnya dari orang nggak bayar, udah kebiasaannya begitu. Daripada kita berharap dia membayar tapi nggak dibayar-bayar, kita kecewa. Kita punya dua pilihan. Kalau udah pengalaman, mau kita beri atau kita bilang maaf, saya nggak bisa. Kadang-kadang kan ada begitu, walaupun utang ini utang itu manis sekali omongannya, ya begitu nanti yang dijanjikannya itu nggak dibayar, kita tagih, malah dia pula yang bilang, alah uang segitu ditagih-tagih. Enaknya dia udah pinjam, kita tagih, malah kita yang dimarahin. Ada nggak orang begitu Pak? Banyak. Makanya kalau kita stres gara-gara itu, hati-hati kita ambil pelajaran, berarti tawakalnya yang kurang. Hasan Basri mengatakan tawakal itu ridho. Udahlah, apa tuh ridho? Ridho itu sama senangnya, sama stabilnya saat dikasih ujian kenikmatan dengan ujian kesulitan, itu sama tetap stabil, sama senangnya. Bisa nggak Pak? Bisa nggak kita begitu? Ibu-ibu bisa nggak Bu? Sama ibu senang saat uji kesulitan dengan ujian kemudian, sama tetap senangnya. Itu namanya ridho, itulah tawakal itu, kata Hasan Basri. Kalau Ibnu Rajab, tawakal itu bersandarnya hati kepada Allah. Hati yang bersandar kepada Allah begitu mantap, begitu total, utuh, bulat, tidak separuh-separuh, itu tawakal. Kalau Imam Ghazali, tawakal itu seperti bayi pada ibunya, yang dia sangat yakin apapun yang diputuskan oleh ibunya pasti yang terbaik, tidak pernah protes apapun makanan yang dimasukkan ke dalam mulutnya, mau dibawa ke sungai, dibawa ke binatang buas, bayi itu gak ada takutnya. Nah, tawakal itu adalah memposisikan diri kita, ya Allah, aku ini dalam pelukan kasih sayang ya Allah. Ya Allah, aku ini berada dalam penjagaan ya Allah. Jadi mantap seperti itu. Itulah tawakal. Kalau Ibnu Hajar mengatakan tawakal itu memalingkan pandangan dari berbagai godaan syahwat jahat. Nah, ini dia masalahnya. Godaan syahwat jahat sekarang ini di mana-mana. Apa yang nggak pakai syahwat sekarang? Ya, tontonan, film,
iklan-iklan, gambar-gambar. Wah, hati-hati kita dampingi anak-anak kita ini. Kalau kita nggak bisa memalingkan pandangan dari godaan syahwat, berarti namanya tawakalnya palsu. Itulah tawakal. Kita lanjutkan. Tawakal itu adalah keyakinan bahwa semua mudah bagi Allah. Ya Allah, semua mudah bagimu, tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Maka itu aku titipkan urusanku kepadamu ya Allah. Apapun yang terjadi sudah berada dalam fa'alul lima yurid. Memang kau menginginkan itu ya Allah. Jadi kan mantap kalau begini, Ibu. Ya Pak, mantap kita kalau sudah punya prinsip yang begini. Di samping ikrar keimanan kita, tetapi ini juga berupaya kita ingin mendapatkan tempat di sisi Allah, bahwa kita ini ingin menjadi hambanya yang dinilai Allah. Memang kita hambanya yang total, tidak setengah-setengah. Kita lanjutkan. Tawakal adalah kekuatan. Kalau ada orang tawakal tapi lemah, kalau ada tawakal tapi sedih berkepanjangan, kalau ada orang tawakal cemas berkepanjangan, itu bukan tawakal. Karena tawakal itu pasti kuat, tawakal itu pasti selalu ingin mujahadah, tawakal itu pasti selalu optimis. Itu tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa inna Allah 'azizun hakim. Mau bukti seperti apa lagi Allah yang katakan, bersandarlah kepadaku, aku akan melindungimu, aku akan kuat, aku yang menjadi sahabatmu, aku yang menjadi wakilmu. Itu tawakal itu. Menjadi tawakal itu mustahil menjadi penjilat, karena dia punya prinsip. Untuk apa? Dikasih ini, dikasih itu. Kalau itu untuk menghinakan diri kita. Ini bisa dimiliki orang yang lemah, orang yang lemah, inferior. Ketika berhadapan dengan pejabat, berlebihan mengagumi. Kita respect sama pejabat, tapi jangan kagum berlebihan. Dia biasa-biasa aja. Karena jabatan itu sesuatu yang diberikan oleh manusia, itu belum tentu kemuliaan. Fa inna 'izzah lillahi jami'an. Kemuliaan itu ada dari Allah. Ini mohon maaf Pak, banyak juga ustaz-ustaz penjilat itu. Kalau salam sama kiai yang di kampung biasa-biasa aja. Kadang-kadang salam juga enggak. Tapi kalau udah salaman sama orang, katakanlah yang memberi bantuan ke pesantrennya, itu salamnya nggak putus-putus. Dia cium tangan bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik cium tangan. Kenapa? Karena dia bantu nyumbang pesantrennya. Jadi cari muka juga. Ya bolehlah salam sama cium tangan, tapi kalau udah bolak-balik sementara sama kiai yang lain nggak ada tuh begitu. Itu berarti menjilat juga ya. Yang ustaz aja bisa begini. Kita berlindung kepada Allah, ya Allah, mampukan aku menjadi hamba-Mu yang kuat. Tidak terlalu kagum kepada makhluk. Karena terlalu kagum sama makhluk, atau supaya dikasih sumbangan yang lebih banyak, jadi ciumnya lebih panjang. Kenapa? Karena terlalu bermental menjilat sama makhluk. Ma'udzubillah. Kita ini untuk menasihati diri kita sendiri, bukan semata-mata untuk menceritakan orang lain. Itu kadang-kadang untuk diberikan supaya lebih jelas, sangat jelas, dikasih contoh supaya kita jangan begini. Hati-hati. Makanya orang yang tawakalnya kuat pasti dia banyak memudahkan, tidak menyulit-nyulitkan orang. Ada orang prinsipnya begini, saya aja dulu mendapatkan posisi seperti itu nggak mudah, kok dia ini mau mudah-mudah, nggak bisa. Mohon maaf,
kampus-kampus juga banyak terjadi. Ada dia menjadi anggota senat yang memberikan penilaian untuk dosen-dosen yang mau jadi profesor. Tapi itu dia kurangi berlebihan itu skornya. Skornya misalnya 25, dibuat jadi 10. Dia baca enggak itu artikel. Pokoknya dikurangi. Kalau mengurangi, ya proporsional saja. Dia juga enggak baca. Masa nilai 25 jadi 10? Supaya apa? Supaya orang enggak jadi profesor. Wah, ini terlalu muda ini mau jadi profesor. Profesor enak sekali. Padahal dulu dia jadi profesor enggak begitu, enggak digitukan orang. Nah, ini menyulitkan orang ini. Mentang-mentang jadi penguji disertasi, penguji tesis, penguji skripsi, sombongnya bukan main. Ini tesismu ini cocoknya dimasukkan ke tempat sampah ini. Apa ini tesis begini? Sombong. Justru mau pamer ilmu. Ya beda lah, namanya dia baru tamat. Dosennya sudah puluhan tahun mengajar, beda pengalaman, beda literatur, tapi bukan untuk pamer-pamer. Mudah-mudahan Pak, kalau saya menguji tesis apa disertasi, saya memulai dengan pertanyaan, apa yang Anda ketahui, apa yang Anda lakukan dengan penelitian Anda. Saya ingin dia cerita, bukan berdasarkan yang saya tahu, tapi apa yang dia ketahui. Kalau nanti berdasarkan saya uji dengan pengetahuan saya, pasti dia kesulitan. Tapi itulah makanya kata Rasulullah, orang yang haram tersentuh api neraka itu adalah orang yang apa itu hayyin, yang tenang, teduh jiwanya, lain, lembut, qorib, akrab, ramah, menyenangkan, diajak bicara soal orang yang tidak membosankan orang lain. Tapi orang yang ego, susah ini untuk tawakal. Aku saja mendapatkan begini tak mudah, kok enak sekali, itu kan karena ego, tawakalnya nggak ada itu. Padahal dia di posisi seperti itu, peran Allah kan besar. Jadi makanya gak heran ada yang profesor itu ngomong begini, saya bisa profesor ini udah menulis karya yang diuji oleh ilmuwan-ilmuwan dunia, sehingga skornya itu lebih dari cukup. Tuhan pun gak bisa mencabut profesor, maksudnya Tuhan pun gak bisa mengurangi skor yang sudah saya dapat, sampai begitu omongannya. Jadi orang-orang yang aku nikmat mengatakan aku ini dipastikan susah untuk tawakal. Kenapa? Karena selalu setan menggoda dia. Ayo katakan aku, cuma kau yang paling pantas. Aku. Ya. Termasuk yang sekarang lagi rame-rame dibicarakan, mau bicara 3 periode misalnya. Itu kalaulah betul ada orang yang mengusulkan itu tidak lain karena memang mau menjilat, atau sombong seolah-olah tidak ada orang lain yang lebih bisa daripada yang sekarang ini. Kan memang gak ada ilmu tawakal, jadi banyak huru-hara di dunia ini begitu. Karena keegoan yang merasa paling pantas. Ya, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang dibenci Allah karena keegoan, karena keakuan kita itu. Kita lanjutkan. Ini yang saya katakan tadi. Nanti ini saya share. Ibu-ibu mungkin sudah amalkan dengan doa ini supaya kita lebih mantap tawakalnya kepada Allah. Allahumma rahmataka arju, fala takilni lana syarfa aini wa asli lisani kullah la ilaha illa anta. Ini akan insya Allah membuat hati kita hati yang tunduk kepada Allah, hati yang tidak terlalu kagum kepada makhluk. Ya, kita respect tapi tidak terlalu kagum sehingga membuat kita menjadi penjilat ataupun inferior di hadapan makhluk. Ini kenapa? Karena hubungannya putus sama Allah. Bagi dia punya kekuatan kalau dia punya hubungan dengan orang yang punya jabatan. Nah, ini
merasa diri paling hebat, paling mampu. Kuburlah wujudmu di dalam bumi kerendahan, maka segala yang tumbuh namun tidak ditanam dengan baik tidak akan sempurna buahnya. Bibit tanaman kalau dilemparkan saja mungkin dia tumbuh tapi tidak kokoh. Coba ditanam dengan baik, itu akan kokoh. Tawakal yang setengah-setengah, ya bikin kita nggak kokoh juga. Ujung-ujungnya itu tadi. Tapi kalau tawakalnya mantap, kita akan proporsional. Kira-kira begitu. Itu intinya. Nah, kita masuk ke poin-poin utama. Urusan tawakal itu kadang-kadang harus dibahasakan dulu baru mantap. Kalau cuma tawakal itu berserah diri, udah selesai. Sederhana sekali. Bahasakan itu seperti yang dilakukan Rasulullah. Aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Aku ini hamba-Mu. Ubun-ubunku ada di dalam genggaman-Mu, takdirku ada di tangan-Mu. Engkau yang menghidupkan dan mematikan. Itu sering diulang-ulang, itu membuat kita jadi kuat dengan Allah bahwa kita ini berdampingan dengan Allah seperti janji Allah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku yang menjadi wakil. Apa sih buah dari tawakal itu? Mudah-mudahan kita dihilangkan dari rasa khawatir yang berkepanjangan, dihilangkan rasa cemas kita yang berlebihan. Kita tetap dapat menjaga ritme perasaan kita, stabil kita. Ya, kita banyak diuji lah. Bapak Ibu sering diuji, namanya orang hidup, ujian banyak. Ada orang yang kita bantu dengan semampu kita, tahu-tahu nanti ngomong sama orang lain beda, seolah-olah kita yang dianggap saingan dia. Sementara kita bantu dan tanpa pamrih, tapi kalau ngomong sama orang lain beda gitu. Capek kita kalau kita pikirkan omongan dia itu, karena ada di kepala orang itu berpikirnya saingan aja. Kok orang yang membantu dianggap saingan? Ada nggak orang begitu, Pak? Capek kita, Pak. Capek kita. Kalau kita nggak punya tawakal, capek kita. Ada teman saya ditelepon oleh temannya. Saya ini nggak punya pekerjaan. Tolonglah, saya ingin merantau ke Jakarta. Kata teman saya ini, ya udah datanglah ke Jakarta, nanti kalau ada kerja saya carikan. Tapi sementara tinggal di rumah saya ya. Apa yang bisa kita makan sama-sama. Iya senang, saya terima kasih. Pokoknya nanti sebelum dapat pekerjaan saya ikut bantu pekerjaan rumah, apapun, mau tukang sapu, mau bersih-bersih, saya siap. Datanglah kawannya itu, dijemput ke bandara. Begitu nasibnya baik, dapat pekerjaan, pulang ke kampung ngomongnya beda. Oh, itu dia di Jakarta begitu karena saya bantu dia, padahal dia yang dibantu. Ada orang begitu, Pak. Tapi orang yang punya tawakal senyum-senyum aja. Kalau nggak punya tawakal, bunuh dia pun mau kita, Pak. Kalau mengikuti setan, banyak orang yang terjadi pembunuhan yang begitu. Ya, lain yang dialami, lain yang diomongkan. Alhamdulillah. Rumusnya adalah tentang tawakal ini. Kata Ibnu Qayyim, andai kamu tahu bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pasti hatimu akan meleleh karena cinta kepadanya. Jadi Allah sudah mengatur urusan hidupmu. Orang-orang yang datang tadi membuat hati kita kecewa, ternyata itu cara Allah membuat kita kuat. Pasrahkan saja hidupmu biar Allah yang aturkan. Allah sebaik-baiknya mengatur. Itulah makna tawakal. Saya harus ulang-ulang apa yang pernah saya sampaikan di sini supaya tawakalnya makin mantap. Kalau datang ujian, kita katakan, ya Allah, aku sudah memaafkan dosa atau
kesalahan, kehilapan sahabat-sahabatku, teman-temanku, karena itu maafkan aku ya Allah. Jadi sebelum kita mohon ampun kepada Allah, kita maafkan juga kesalahan saudara kita. Bisa ya Bu ya? Bisa Bu? Kalau kita minta diampuni Allah, kita maafkan dulu kesalahan kawan-kawan kita, bisa ya? Itu akan lebih mudah mendapatkan ampunan Allah. Itulah makna tawakal. Ya Allah, jadikan kesulitan yang aku hadapi ini sebagai penghapus dosa-dosaku, sebagai cara Engkau untuk mengganti dengan yang lebih baik. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Kan begitu doa para nabi juga begitu. Apapun kesulitan itu, semuanya itu cara Allah untuk mengganti dengan yang lebih baik atau menghapus dosa-dosa kita. Jadi semuanya adalah syukur. Itulah orang tawakal. Munajat orang yang bertawakal itu begini: ya Allah, aku yakin bahwa takdirmu lebih baik dari semua yang aku inginkan. Ya, bisa bilang begini ya Pak, beri aku kekuatan untuk memahami ini sebagai anugerah darimu. Ini dijadikan munajat kita. Jadi jangan maunya kita aja. Kalau maunya kita banyak yang nggak sesuai dengan keinginan kita, ada aja yang kurang. Itulah itu. Kalau nggak ada tawakal, stres. Kalau mau mantap tawakalnya, banyak doa-doa tawakal yang sering dipakai ini. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Atau kita bisa baca hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini bisa kita jadikan diri kita supaya mantap tawakal. Atau kita bisa juga baca Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Atau yang sering dizikir-zikirkan itu menguatkan tawakal juga. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ada the power of repetition, ada kekuatan pengulangan-pengulangan. Kita akan menjadi seperti apa yang kita ulang-ulang. Maka ulang-ulanglah kata-kata ini agar kita lebih kuat, agar kita dimampukan Allah untuk mengadopsi kekuatan-kekuatan Allah. You become what you say most of the time. We will become what we frequently say. Kita akan menjadi seperti apa yang sering kita ulang-ulang. Kalau yang kita ulang-ulang adalah saya sibuk ini, nggak sempat ini ke masjid ini, dibuat Allah kita nggak sempat ke masjid karena kita ulang-ulang ini. Sejak punya cucu ini, jadi saya fokus menimang cucu. Agak payah ini, nggak sempat ini. Ya nggak sempat dibikin Allah. Apalagi bulan depan, insya Allah kita menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah kita disempatkan Allah untuk banyak-banyak beriktikaf di masjid. Amin. Kalau kita buat rencana begitu, dimudahkan Allah. Karena kita akan menjadi seperti apa yang sering kita ulang-ulang. Ana inda zonni abdi. Itu firman Allah dalam diskusi. Aku menjadi seperti apa yang dipersangkakan hamba. Berpersangkalah tentang kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan. Prasangka itulah yang akan menjadi titik di mana Allah mengangkat derajat kita. Terakhir, sudah saya sebutkan di awal tadi, kalau bicara tawakal pasti dia optimis, pasti dia selalu bermujahadah, pasti dia nggak pernah putus doanya sama Allah. Sudah dipastikan, tidak pernah putus dia berdoa. Nggak dikabulkan pun nggak apa-apa, karena doa ini aja udah otomatis dikabulkan Allah. Mau saja kita ngangkat tangan itu siapa yang membuat tangan kita terangkat kalau bukan Allah? Itu cara paradigma kasih Allah. Tidak pernah putus sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang bisa kuat sabarnya, Allah akan memberikan pahala tanpa bisa unlimited, ya, bighairi hisab. Orang yang bertawakal selalu bersyukur, dan itulah ciri-ciri orang yang bertawakal. Selagi tujuan untuk akhirat, selagi tujuan kita untuk Allah, maka tenanglah, Allah akan cukupi. Itu prinsipnya. Kalau menurut kita di dunia ini belum, Allah cukupkan di akhirat. Tapi jangan-jangan paradigma kita saja yang belum. Dari dulu sudah dicukupkan Allah, dari dulu Allah sudah mengatur apa yang belum.
biarlah kita berusaha saja. Hasil itu ada dalam perbendaharaan Allah. Orang yang bertawakal tidak pernah putus asa. Yang bertawakal akan yakin mendapatkan pertolongan Allah, dan yang bertawakal memiliki hati dan kemandirian yang kuat dalam mengambil keputusan. Saya kira ini materi yang saya sampaikan pada hari ini, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita berusaha untuk menjadikan detak jantung kita, desak nafas, tarikan nafas kita itu adalah bagian daripada rasa tawakal kita kepada Allah, sehingga Allah memantaskan kita sebagai hambanya untuk mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya sampai ajal menjemput kita. Itulah investasi tawakal untuk dapat tempat di sisi Allah. Saya kira demikian Bapak Ibu. Sebelum kita tutup dengan doa, silakan kalau ada yang mau sharing, ada yang mau berdiskusi, silakan. Selanjutnya nanti kita tutup dengan doa. Silakan Pak. Silakan Pak, yang silakan. Maaf, dengan melihat mempertimbangkan waktu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada jemaah dan Ustaz, mungkin untuk saat ini pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada beliau atau pada lain kesempatan. Baik. Kemudian langsung saja di. Baik, Pak, kepanjangan yang udah 6:30, kita langsung tutup dengan doa. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita bisa share. Mari sama-sama kita bermunajat, berdoa, bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menetapkan hati kita, memantapkan hati kita menjadi hati yang lebih khusyuk, hati yang lebih tawadhu, hati yang lebih bertauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Ghafur, wahai Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni kelalaian dan kelemahan kami ya Allah. Masih banyak waktu yang kami sia-siakan, masih banyak waktu yang tidak selalu kami gunakan untuk berzikir, menyebut asma-Mu ya Allah. Ya Tawwab, wahai Engkau yang menerima taubat, terima taubat kami ya Allah. Kami datang dengan pengakuan dosa-dosa kami. Sebusuk apapun masa lalu kami, sejahat apapun perbuatan kami, jangan Kau marah kepada kami ya Allah. Jangan Kau murka kepada kami. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami ya Allah. Kalau bukan kepada-Mu, kepada siapa lagi kami mohon ampun ya Allah. Ya Allah yang Tuhan kami, di sisa-sisa usia yang Kau amanahkan kepada kami, tambahkan rasa khusyuk kami ya Allah. Tambahkan rasa cinta kami kepada-Mu ya Allah. Kuatkan tawakal kami sampai ajal menjemput kami. Ya Allah ya Tuhan kami tidak tahu sampai kapan kami menghirup udara-Mu yang segar, sampai kapan kami tinggal di bumi yang indah ini, sampai kapan kami bisa meminum air kami tidak tahu ya Allah. Tapi kami bermohon, berharap kepada-Mu ya Allah, ketika detik-detik ajal datang menjemput kami, jadikan itu adalah hari yang paling bahagia bagi kami ya Allah. Jadikan sebaik-baik hari kami adalah saat kami menjumpai Engkau ya Allah dalam berpesan kami dengan dunia ini. Jadikan sebaik-baik umur kami adalah umur detik-detik kematian kami. Jadikan khusyuk ibadah kami adalah jelang kematian kami ya Allah. Allahumma rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.